Pemerintah vs oposisi antara pekerja dan pembuat isu. Kalau dipikir-pikir, sudah cukup lama negara kita ini tidak percaya dengan apa yang kita miliki. Sehingga cita-cita menjadi negara maju selalu dianggap omong kosong. Jadi wajar ketika ada pencapaian luar biasa di era kepemimpinan Jokowi JK. Sebagian orang merasa tidak percaya. Kembali sibuk dengan materi-materi propaganda yang diulang-ulang sejak beberapa tahun lalu, sampai saya dan penulis-penulis merasa bosan dan malas untuk menanggapi lagu lama tersebut. Indonesia krisis, Indonesia diambang kehancuran, dan seterusnya. Itulah yang selalu dikatakan oleh sebagian saudara kita, tanpa mau membaca hal baru, buruknya. Sebagian elit politik juga ikut memanfaatkan kebodohan-kebodohan tersebut dengan cara mensosialisasikannya sebagai kebenaran dan kenyataan. Silakan diingat-ingat. Berapa kali kita mendengar ada politisi meminta agar pemerintah segera menetapkan darurat ekonomi? Berapa kali kita dengar ada politisi meminta presiden untuk musyawarah nasional dan mundur agar ekonomi tidak semakin buruk? Sangat sering. Dulu ketika kebodohan-kebodohan tersebut mencapai titik kejayaannya, didukung beberapa web binaan partai dan kelompok ormas radikal, hampir setiap hari kita menerima berita pembodohan publik. Lebih dari itu, beberapa media mainstream juga ikut menerima artikel dari orang-orang yang tidak waras dalam membahas ekonomi dan hutang Indonesia. Sehingga wajar ketika Seward hadir dan membuka mata jutaan rakyat Indonesia. Mereka para orang-orang yang tidak percaya bahwa negara kita bisa maju itu lantas menganggap bahwa Seward penuh hoaks, pencitraan, dan seterusnya. Ada satu kalimat yang sering mereka kutip, hoaks terbaik adalah hoaks versi penguasa. Jadi apapun yang pemerintah kita capai, mereka tak mau percaya. Kalau Anda mau bukti, coba saja puji kinerja pemerintah yang berhasil menstabilkan harga bahan pokok di bulan Ramadan dan berhasil mengurai kemacetan saat mudik. Coba saja komentar dan cerita bahwa mudik tahun ini menyenangkan karena banyak jalan tol yang dibangun Jokowi. Saya menggaransi, pasti ada yang tidak mau mengakuinya dan menyebutnya hoaks. Atau minimal akan ada orang yang membalas dengan bahasan yang tidak nyambung seperti, listrik naik dolar 13.000 dan seterusnya. Dari sekian banyak penulis, sempat ada yang bertanya dan curhat ke saya, katanya sudah bingung bagaimana caranya melawan kelompok orang yang kerap memasyarakatkan kebodohan hanya demi tujuan politik, sebab mereka terlalu banyak. Rajin sekali, mungkin banyak pembaca Seward yang tidak tahu bahwa saya pun pernah kebingungan. Menyadarkan orang fanatik dan tak punya pemikiran positif itu sama seperti mengajak pengemis untuk bekerja atau diberdayakan, bisa, tapi sedikit. Karena apa? Mereka sudah nyaman dengan mengemis. Sederhana, tinggal minta dan dapat, sama seperti orang fanatik anti Jokowi dan tak punya pemikiran positif. Mereka sudah nyaman dengan gelar kritis, hanya dengan menghafalkan materi-materi yang mereka anggap sebagai kesalahan pemerintah, bahwa kemudian ada materi yang tidak relevan lagi. Sebab tahun berganti, mereka tidak peduli. Sampai kemudian saya bertemu dengan salah seorang pejabat di pemerintahan. Berdiskusi tentang isu-isu tidak masuk akal namun masih dipercaya oleh sekelompok orang dan menjadi perbincangan serius. Ada satu kalimat yang menarik, mereka memang kerjanya gitu. Sebab tidak ada di pemerintahan. Kalau mau bekerja untuk Indonesia ya tidak mungkin sempat mikirin buat isu. Ini pernyataan sederhana dan sangat mudah untuk kita sepakati bersama. Sekarang coba perhatikan, politisi atau tokoh yang tidak masuk pemerintahan, bukan bagian dari koalisi pemerintah. Merekalah yang selama ini kerap melemparkan isu. Yang terbaru adalah Fahri Hamzah.
mengusulkan evaluasi pembubaran Komnas HAM dan KPK. Kalau contoh yang lainnya ya Fadlizon, dulu membuka rumor bahwa Presiden melindungi Ahok dalam kasus sumber waras. Ini hanya contoh saja. Kalau terpaksa harus dianalisis, maka pernyataan mereka memang kerjanya begitu, sebab tidak ada di pemerintahan. Kalau mau bekerja untuk Indonesia ya tidak mungkin sempat mikirin buat isu. Itu menjadi sangat relevan dan pas sekali. Tinggal sekarang bagaimana kita memaknai dan memahaminya sebagai sebuah kenyataan yang terpaksa harus diterima. Sebab bagaimanapun mereka-mereka ini sudah terlanjur ada dan dikenal sebagai tokoh nasional. Saya kira itu dulu yang harus kita pahami bersama, supaya ke depan mungkin bisa lebih santai menghadapi isu-isu yang mereka lemparkan. Terakhir, negara ini memang pernah dijajah begitu lama, merasakan masa Orde Baru penuh kekejaman dan kesewenang-wenangan. Pernah mengalami keputusasaan dari pemerintah hasil revolusi yang ternyata tak melakukan apa-apa. Sehingga wajar kalau sebagian rakyatnya masih tidak percaya bahwa negara ini bisa maju dan pemerintah sedang bekerja keras untuk itu. Sehingga wajar juga kalau kemudian ada orang-orang yang memanfaatkan rakyat berpola pikir negatif tersebut dengan melempar isu-isu negatif tentang Indonesia dan pemerintahnya. Begitulah kura-kura. Mereka sudah nyaman dengan gelar kritis, hanya dengan menghafalkan materi-materi yang mereka anggap sebagai kesalahan pemerintah, bahwa kemudian ada materi yang tidak relevan lagi. Sebab tahun berganti, mereka tidak peduli. Sampai kemudian saya bertemu dengan salah seorang pejabat di pemerintahan. Berdiskusi tentang isu-isu tidak masuk akal namun masih dipercaya oleh sekelompok orang dan menjadi perbincangan serius. Ada satu kalimat yang menarik, mereka memang kerjanya gitu. Sebab tidak ada di pemerintahan. Kalau mau bekerja untuk Indonesia ya tidak mungkin sempat mikirin buat isu. Ini pernyataan sederhana dan sangat mudah untuk kita sepakati bersama. Sekarang coba perhatikan, politisi atau tokoh yang tidak masuk pemerintahan, bukan bagian dari koalisi pemerintah. Merekalah yang selama ini kerap melemparkan isu. Yang terbaru adalah Fahri Hamzah. Mengusulkan evaluasi pembubaran Komnas HAM dan KPK. Kalau contoh yang lainnya ya Fadlizon, dulu membuka rumor bahwa Presiden melindungi Ahok dalam kasus sumber waras. Ini hanya contoh saja. Kalau terpaksa harus dianalisis, maka pernyataan mereka memang kerjanya begitu, sebab tidak ada di pemerintahan. Kalau mau bekerja untuk Indonesia ya tidak mungkin sempat mikirin buat isu. Itu menjadi sangat relevan dan pas sekali. Tinggal sekarang bagaimana kita memaknai dan memahaminya sebagai sebuah kenyataan yang terpaksa harus diterima. Sebab bagaimanapun mereka-mereka ini sudah terlanjur ada dan dikenal sebagai tokoh nasional. Saya kira itu dulu yang harus kita pahami bersama, supaya ke depan mungkin bisa lebih santai menghadapi isu-isu yang mereka lemparkan. Terakhir, negara ini memang pernah dijajah begitu lama, merasakan masa Orde Baru penuh kekejaman dan kesewenang-wenangan. Pernah mengalami keputusasaan dari pemerintah hasil revolusi yang ternyata tak melakukan apa-apa. Sehingga wajar kalau sebagian rakyatnya masih tidak percaya bahwa negara ini bisa maju dan pemerintah sedang bekerja keras untuk itu. Sehingga wajar juga kalau kemudian ada orang-orang yang memanfaatkan rakyat berpola pikir negatif tersebut dengan melempar isu-isu negatif tentang Indonesia dan pemerintahnya. Begitulah kura-kura.